Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita dapat beraktivitas kembali seperti yang kita lihat saat ini. Kedua kalinya, selawat serta salam tak lupa pula kita aturkan pada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menulis umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang dengan kata lain minas zulumat. Dari Syakir, dia mengatakan, suatu ketika saya bersama Abdullah dan Abu Musa berkata, Nabi SAW bersabda, inna baina yadayhi sa'ati la ayyaman yanzilu fihal jahl wa yarfu'u fihal ilmu wa yaksuru fihal harju wal harjul qatal. Artinya, menjelang datangnya hari kiamat, ada hari-hari di mana kebodohan diturunkan, ilmu diangkat, dan banyak al-hajj. Al-hajj adalah pembunuhan. Di antara fitnah akhir zaman yang wajib diperhatikan oleh kaum muslimin adalah fenomena al-hajj atau pembunuhan. Fitnah tertumpahnya darah seorang muslim ini masuk dalam kategori fitnah al-hajj, juga berhubungan dengan fenomena umat Islam yang digambarkan seperti hidangan di meja makan yang siap disantap oleh banyak orang. Fitnah pembunuhan atas kaum muslimin bisa dipicu oleh banyak sebab. Yang pertama yaitu adanya umat Islam yang bekerja untuk musuh-musuh Islam demi mendapatkan sekeping dunia. Mereka rela menjual darah umat Islam demi menangis rupiah dari musuh-musuh Islam. Kedua, disebabkan karena paham batil berupa ideologi berpikir yang sembarangan, di mana umat Islam di luar kelompoknya atau yang tidak sepaham dengannya langsung dikafirkan. Untuk selanjutnya, darah mereka dihalalkan. Yang ketiga yaitu faktor fanatisme, golongan dan perebutan kekuasaan atau urusan duniawi semata. Namun di luar faktor tersebut, fenomena pembunuhan yang menimpa pada umat Islam lebih banyak disebabkan kebetulan musuh-musuh Islam. Mahalnya darah seorang muslim. Jika seorang muslim terbunuh oleh orang kafir karena keimanannya, maka hal itu tergolong dalam mati syahid yang dijanjikan pahala besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun, jika pembunuhannya adalah orang muslim lainnya karena bekerja untuk musuh-musuh Islam, maka sungguh ia merupakan kebodohan dan kerugian yang sangat besar bagi pelakunya. Rasulullah SAW mengingatkan ada ancaman yang berat bagi yang membunuh seorang muslim atau sekedar terlibat di dalamnya. Nabi SAW bersabda, la zawalud dunya ahwanu 'alallahi min qatli muslim. Artinya, lenyapnya dunia lebih ringan di hadapan Allah daripada membunuh seorang muslim. Hadis riwayat At-Tirmizi dan An-Nasai. Ancaman bagi yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Karena mahalnya nyawa seorang mukmin, maka membunuhnya secara tidak sengaja pun tetap mendapat hukuman yang berat. Dosa kepada Allah harusnya ditebus dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Kepada keluarga korban harus membayar diat senilai 100 unta atau setara dengan 2,5 miliar. Dan kelak di hari kiamat akan Allah pertemukan dan dengan pihak terbunuh untuk ditegakkan keadilannya atasnya. Jika demikian, berat hukuman bagi yang membunuh karena tidak sengaja. Lalu bagaimana dengan orang yang membunuh dengan sengaja?
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammadan fajazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa'adan lahu azaban azim." Artinya, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam, kekal ia di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakannya azab yang besar baginya. Quran Surat An-Nisa ayat 93. Bukan hanya itu, urusan menumpahkan darah adalah perkara pertama kali kelak akan diminta pertanggungjawaban pada hari berbangkit kelak. Karenanya Nabi Muhammad SAW menyebutkan zaman adalah mereka yang terselamatkan dari beragam fitnah, terutama fitnah pembunuhan terhadap seorang mukmin. Rasulullah SAW bersabda yang artinya orang yang berbahagia adalah orang yang terjauhkan dari fitnah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang baiknya datang dari Allah dan kurangnya datang dari kita sendiri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.